Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ke-25 di bulan Ramadan, hari ganjil lagi, Abi, hari ini. Dan semakin dekat ke akhir Ramadan, tapi jangan bersedih hati, karena insya Allah masih banyak waktu bagi kita untuk belajar dan terus belajar lagi. Dan mulai hari ini di Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah, kita akan memulai pembahasan Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini kata hadidnya diambil dari ada salah satu uraian di sini ya, ayat ke-25 dan artinya besi ya, Bi ya. Iya. Pengen tahu dulu sebelum kita membahas makna surahnya, kalau pemilihan nama surah itu berdasarkan apa sih, Bi? Jadi nama surah itu ada yang punya nama satu nama saja, ada yang bermacam-macam. Ada yang banyak namanya. Kita ambil contoh, Al-Fatihah itu namanya lebih dari 10. Penamaan ini bisa jadi Nabi yang menamakannya, bisa jadi juga kalau banyak sebagian dinamakan oleh ulama. Nama itu bisa diambil dari fungsinya, bisa juga diambil dari kata yang terdapat pada surah itu, kata tersebut tidak terdapat pada yang lain. Sehingga menjadi ini. Atau kata itu unik. Karena itu Al-Baqarah, kisahnya ada di surat Al-Baqarah. Al-Hadid itu juga ada keistimewaannya. Mudah-mudahan kita bisa jelaskan mengapa dia dinamai Al-Hadid. Dan insya Allah. Dan ada 29 ayat di surah ini, tapi Abi sudah wanti-wanti tadi, walaupun jumlah ayatnya sedikit, tapi pembahasannya, uraiannya akan menyeluruh dan agak panjang. Kita akan mulai dari kelompok ayat-ayat yang pertama di surah Al-Hadid ini. Makna utamanya tentang kuasa Allah, tentang kewajiban untuk pentingnya berinfak dan seterusnya, tetapi kita akan tunggu uraian dari Abi. Kita mulai dari ayat pertama, Abi. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kita lihat ayat yang lalu, akhir ayat yang lalu, kita lihat lagi hubungannya nih. Betul. Akhir ayat yang lalu memerintahkan fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah. Itu di ayat awal ayat ini menjelaskan bahwa semua sudah bertasbih. Hai manusia, kamu bertasbihlah. Semua sudah bertasbih. Sabbahalillah, telah bertasbih untuk Allah apa yang di langit dan di bumi, dan dia adalah, biasa kita terima, Al-Azizul Hakim. Mari kita lihat satu persatu ini. Mungkin kita belum pernah jelaskan ini. Tasbih itu dari kata sabaha, pada mulanya berarti berenang, sehingga menjauh. Jauh dari posisi orang yang berenang. Yang dimaksud bertasbih kepada Allah itu menjauhkan Allah dari segala kekurangan. Semua yang kurang, semua yang bisa memberi kesan negatif terhadap Allah, itu kita jauhkan. Itu harus disingkirkan. Nah, karena itu ulama berkata begini, bertasbih kepada Allah itu singkirkanlah dari zatnya segala kekurangan, dari sifatnya segala kekurangan, dari perbuatannya segala kekurangan, dari ucapannya, firman-firmannya dari segala kekurangan, dari ketetapan-ketetapan hukumnya dari segala kekurangan. Singkirkan. Kalau menyingkirkan Allah dari segi zatnya, jangan pernah berkata bahwa zatnya itu bisa wujud dan bisa tidak wujud. Apalagi berkata mustahil dia ada. Karena kalau berkata bisa wujud, bisa tidak wujud, itu sama saja dengan kita ini. Betul, sama dengan makhluk. Sama dengan makhluk. Berkata mustahil, itu juga. Jadi kalau begitu, zat Allah mesti wujud, mesti ada. Salah kalau tidak ada. Alam raya tidak pakai. Itu dari zatnya. Kita ambil contoh dari sifatnya. Segalanya sempurna. Memang bisa jadi ada sifat Allah yang namanya
sama dengan sifat manusia. Rahim. Ada manusia yang manusia juga punya sifat itu. Sifat rahmat, ya toh. Walaupun kalau rahim di dalam Al-Quran itu hanya sifat Allah dan sifat Nabi Muhammad. Selain dari itu tidak ada. Oke, kita kembali. Rahmat Allah beda dengan rahmat manusia. Rahmat manusia itu keperihan hati, ada perih di hati, melihat ketidakberdayaan yang mendorong dia melangkah untuk mengurangi keberdayaannya. Karena itu kata Imam Ghazali, sebenarnya rahmat manusia itu ada pamrihnya. Di mana pamrihnya? Karena melegakan dirinya sendiri. Dia melegakan dirinya. Ngilangin perih di hati itu. Ya kan? Kalau Allah bukan karena perih hati. Nggak ada hubungannya sama dia nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nah, kapasitas rahmatnya jauh melebihi. Itu digambarkan rahmat makhluk semuanya ini satu dari Allah, itu sumbernya dari Allah. Masih ada sisa pada Allah 99%. Dan ini yang kenapa kita diminta bertasbih dan dinyatakan bukan hanya diminta. Di sini telah bertasbih. Semua yang berakal, semua yang faham sudah bertasbih. Ya, Abi mau ambil satu lagi sebelum ini itu. Jangan pernah ketika mensucikan Allah bagus, tetapi jangan memujinya dengan mengambil ukuran Anda. Abi mau beri contoh yang paling jelas barangkali ini. Manusia itu yang sudah kawin, bagus kalau sudah punya anak. Bagus. Terpuji ya. Terpuji. Manusia itu. Kalau Tuhan punya anak, nggak mungkin, mustahil. Jadi walaupun dalam memuji, hati-hati. Betul. Karena itu ulama-ulama berkata, jangan beri dia sifat yang bukan dia yang memberinya sifat untuk dirinya. Kalau kita mau namanya Allah engineer, tidak bisa. Walaupun sebenarnya dia yang mengatur ini segala. Dan ini yang kemudian di ayat ini pun digambarkan bagaimana Allah ingin manusia bertasbih atas nama-namanya. Atas nama-namanya. Oke, kita kembali lihat. Di sini dia katakan semua yang tidak berakal pun, kata ma itu yang tidak berakal. Semua yang ada di seluruh langit, samawat jamak. Jadi langit itu banyak. Betul. Bumi banyak atau satu? Di sini digambarkannya apa nih, Be? Satu bumi dan banyak langit. Kata ulama sebenarnya bumi juga banyak. Hanya karena tidak terlihat dan bisa diingkari kalau ini, maka baik. Tapi oke lah. Semua. Ini tumbuh-tumbuhan bertasbih atau tidak? Bertasbih. Gunung? Bertasbih. Semua bertasbih. Air bertasbih. Air bertasbih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tapi dikatakan la tafqahuna tasbihahum. Kamu tidak tahu bagaimana dia bertasbih, tapi dia bertasbih. Ya. Nah, baru wa huwal azizul hakim. Aziz bisa terambil dari kata azza, bisa terambil kata azza ya azzu, bisa azza ya izzu, bisa azza ya uzzu. Kita sudah terangkan di ayat sebelumnya tentang kita tidak usah ulang kalau Aziz. itu. Al-Hakim. Al-Hakim, ini dia. Al-Hakim terambil dari kata hikmah. Hikmah itu pada awalnya terambil dari kata hakama, kendali. Bagus, mari kita lihat kendali. Steer. Orang yang menguasai kendali atau steer, maka dia akan menggunakannya untuk meraih tujuan, ya kan? Kalau di depannya arah kanan ada kemaslahatan, dia belokkan ke kanan. Kalau di arah kirinya ada bahaya, dia menghindar dari situ. Itu, karena itu hikmah adalah pengetahuan yang mendalam sekaligus pengamalan yang sesuai dengan ilmu amalia dan amal ilmiah. Allah ini hakim. Semua yang dilakukannya itu penuh hikmah, sangat bijaksana, mendatangkan manfaat dan sebagainya. Luar biasa. Itu gambaran satu nama Allah. Dan jangan kemana-mana teman-teman. Di bagian selanjutnya kita akan mengenal lebih banyak lagi nama Allah,
memahami lebih banyak uraian dari Quran surah Al-Hadid. Terima kasih dan saksikan terus Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSQ lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan kewirausahaan. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara. Terima kasih teman-teman masih hadir di sini dan kita masih akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat awal dari surah Al-Hadid. Kita akan lanjut dengan ayat kedua dan seterusnya. Tetapi sampai di poin ini saya berharap kita mungkin yang sekarang kadang enggan melakukan zikir ringan, jarang bertasbih, atau bertasbih bukan dengan nama yang dipilih oleh Allah, itu bisa punya kebiasaan baru dan kita praktekkan bersama setiap hari. Kita lanjutkan pembahasannya, Abi. Oke, bagus. Innal mar la yandamu yaumal qiyamah ala tasbihatin wahidatin lam yusabbihuha fid dunya. Seorang akan menyesal di hari kemudian. Mengapa ada masa dalam perjalanan hidupnya kalau sekedar 1 detik yang ketika itu dia tidak ucapkan subhanallah. Jadi segalanya bisa, ya kan? Okay. Bisa sambil nonton loh, sambil dalam hati subhanallah, subhanallah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Miliknya saja, dia saja yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Kenapa dia memiliki? Dia saja yang memilikinya, karena dia yang menciptakannya. Betul. Dia yang mengaturnya. Dia ketahui segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kita boleh jadi memiliki sesuatu, bukan kita. Kursi ini milik Abi nih. Tapi bukan Abi yang bikin. Karena nggak punya kendali yang jam ini milik Abi. Tapi pabriknya tidak tahu lagi jalannya gimana, rusak atau tidak. Allah miliknya. Kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Jangan pernah berkata bahwa waktu mematikan. Allah yang mematikan. Allah yang mematikan. Allah. Betap kita di surah yang lalu sudah bicara, sudah lihat sakarat. Ayo kalau bisa hidupkan lagi dia, lanjutkan. Dia, hanya dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, baru dia perkenalkan dirinya. Siapa ini? Huwal awwalu wal akhir. Dia yang awal dan akhir. Tapi kalau kita berkata awal itu, selalu kalau kita bandingkan dengan yang lain. Si A datang awal dibanding dengan yang lain. Atau, oke. Ketika kita berkata Allah awal, maka artinya adalah dia awal tapi tidak berpermulaan. Sebelum ada wujud pun dia sudah ada. Dia akhir tetapi bukan yang terakhir. Allah. Karena dia kekal selamanya. Dia kekal selamanya. Dia ada sebelum adanya ada. Betul. Ya kan? Itu ada yang berkata begini, bagus. Dia bilang orang yang faham itu melihat Allah sebelum, sesaat, dan sesudah sesuatu. Maksudnya apa, Bi? Sebelum, sesaat, dan sesudah sesuatu. Mari kita lihat. Kita anggaplah di depan kita ada sesuatu. Kamera ini. Betul. Saya lihat kamera ini, penglihatan saya bahwa sebelum adanya kamera ini ada Tuhan. Itu sebelum. Sebelum. Pada saat saya melihat kamera ini, saat itu juga saya berkata, ada Tuhan. Kalau seandainya kamera ini sudah pergi, hancur dan sebagainya, saya Tuhan berkata tetap ada. Gitu? Jadi dia awal tapi tidak berpermulaan, dia akhir tapi tidak berakhir. Oke. Az-zahir wal batin. Dia jelas tapi dia juga tersembunyi. Apa maknanya? Dia jelas melalui bukti-bukti yang terlihat.
itu ada kembang. Tidak mungkin dia wujudkan dirinya sendiri. Ini tajalli Tuhan. Ini bukti kehadiran Allah. Jelas. Karena terlihat nyata. Terlihat nyata. Itu sebabnya kata seorang ulama, sungguh heran yang mencari bukti Tuhan. Padahal segala yang lahir ini adalah bukti-bukti wujudnya. Tetapi dia batin juga. Batin juga, hakikatnya kita tidak tahu. Bagaimana zatnya itu. Ada yang tersembunyi. Ada yang tersembunyi. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar berkata, al-ajzu anil idraki idraku. Kesadaran kita tentang ketidakmampuan mengetahui sesuatu, itulah puncak pengetahuan. Sadar kita tidak tahu. Sayyidina Ali pernah ditanya, hal ra'aita rabbak, kau pernah lihat Tuhan? Dia jawab, bagaimana saya menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Beliau ditanya, bagaimana kamu lihat dia? Dia tidak dilihat oleh pandangan mata, dilihat oleh pandangan hati atas hakikat iman. Ya toh? Tapi di sisi lain ada juga yang menafsirkan ayat ini, Allah itu tersembunyi karena tidak bisa dilihat, saking dia agung, luar biasa. Bagus. Itu pendapat Imam Ghazali. Itu sebabnya, apa sebabnya dia tidak dilihat? Karena dia terlalu besar, terlalu agung, terlalu indah. Terlalu jelas. Mari kita lihat. Kelelawar itu di siang hari tidak lihat. Kenapa? Terlalu terang untuknya. Itu kata Fakhruddin Ar-Razi, dikutip dari Al-Ghazali, dia bilang seandainya tidak ada matahari, kita tidak yakin ada matahari, kita bisa menduga bahwa cahaya yang kita lihat sekarang ini di sini itu bersumber dari dirinya. Kita baru tahu bahwa ini bukan dari dirinya setelah matahari terbit. Kita waktu lihat bulan, kita pikir cahayanya dari cahaya bulan. Padahal bulan bukan planet bercahaya. Begitu juga. Begitu perumpamaannya. Oke, ayat 4 ayat 4 lanjut. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari yang dimaksud periode. Berapa lamanya kita tidak tahu. Kemudian istawa alal arsy. Kemudian istawa alal arsy ini dulu Imam Malik ditanya, apa artinya istawa alal arsy? Dia katakan istawa itu tak kita tahu artinya istawa duduk. Arsy itu kita tahu singgasana, tetapi jangan tanya bagaimana dan apa. Sebelum kita lanjutkan Bi, ini ada pertanyaan dari Ibu Rahma di Bogor yang tadi berkaitan dengan apa yang baru saja Abi sampaikan, menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ini pertanyaan ini juga sudah sempat Ella dengar beberapa kali, Bi. Jadi pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, padahal kalau Allah Maha Kuasa sesungguhnya bisa dalam sekejap saja. Kita coba jawab dulu ya, Bi. Ella mau kasih kesempatan untuk Ustadz Muhrij. Silakan Ustadz Muhrij, salah satu alumnus dari Pendidikan Kader Mufasir, Pusat Studi Al-Quran, dan juga tergabung sebagai Ustadz di jaringan cariustadz.id. Silakan. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan langit-langit ini dalam waktu 6 hari? Demikianlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak ada 7 kali di dalam Al-Quran yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan langit ini dalam waktu 6 hari. Di antaranya adalah Quran surat As-Sajdah ayat ke-7. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam waktu 6 hari. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu untuk menciptakan ini hanya dengan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah, tanpa batas waktu, tanpa jeda waktu. Tetapi ini mengajarkan kepada kita, mendidik kita bahwa jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, namun kejarlah hasil yang maksimal, hasil yang sempurna. Demikianlah ajaran pendidikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita terkait penciptaan langit dan bumi dalam jangka waktu 6 hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi satu pendapat. Kita tidak tahu apa artinya. Ulama-ulama lain memberi arti, beri ilustrasi begini. Kita di dunia ini pemerintahan ada tingkat paling bawah,
RW RT, ada Betul. kampung, ada Kelurahan, kecamatan. sampai ini. Yang tertinggi itu adalah yang duduk di Arsy. arsy. Allah begitu. Dia yang menguasai. Hanya bedanya kalau manusia dia tidak tahu apa yang kecil-kecil yang terjadi di daerah. Kalau Allah sekecil-kecilnya dia tahu, karena itu dia katakan ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi. Yang di dalam pun itu dia tahu. Dan apa yang keluar dari bumi. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Salah satu yang naik ke langit itu amal-amalan kita. Amin ya Allah, ini di bulan Ramadan. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Bersama orang-orang musyrik, orang-orang yang durhaka dengan pengetahuannya. Bersama dengan orang-orang beriman dengan pengetahuan dan dukungannya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saya kira itu ayat kita. Ya, dan ini insya Allah semakin meyakinkan kita. Allah selalu bersama makhluknya. Allah wujud dalam pengetahuannya terhadap apapun yang sedang kita lakukan, dan Allah juga wujud insya Allah dalam bentuk terus memberikan bantuan dan dukungan kepada kita. Dan kalau Allah itu yang menghidupkan, insya Allah hidup kita juga menjadi semakin berkualitas dengan pemahaman dan kesadaran ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Sampai jumpa besok insya Allah.